Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Bu Anita, silakan. sudah dimulai. Ya, sudah hadir Dr. Agung ya, sudah siap semuanya. Ya, Mbak Winnie. Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Agung Zentio Wibowo sebagai founder Komunitas Prematur Indonesia, kemudian kepada Ibu Winnie sebagai pemantik diskusi kita pada sore hari ini, dan Dr. Asri Pramarini sebagai narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Dr. Agung sebagai moderator pada sore hari ini dan webinar kita yang seri kedua yang diadakan oleh Komunitas Prematur Indonesia. Silakan Dr. Agung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, para orang tua bayi prematur. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan ada sebuah materi menarik yang di Komunitas Prematur Indonesia ini cukup sering ditanyakan mengenai ASI dan juga mengenai pentingnya perawatan metode kangguru, karena keduanya ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan. Dan alhamdulillah kita bersyukur sudah mendapat kesempatan untuk bisa mengundang Dr. Asri Pramarini, MCLC, juga merupakan baby wearer konsultan untuk menggendong, yang akan menjelaskan kepada kita semua mengenai ASI dan perawatan metode kangguru. Di awal mungkin kita akan mendengar pemaparan beliau, juga nanti akan dibantu oleh Bu Winnie sebagai konselor laktasi juga yang akan membantu pemaparan mengenai ASI. Saya harapkan nanti para orang tua bisa memaksimalkan sesi tanya jawab untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai ASI yang terkait dengan bayi prematur, khususnya masalah-masalah yang sering ditemui dan pertanyaan mengenai perawatan metode kangguru, karena ini dasar sekali dan kita perlu menyimak ilmunya dari para narasumber kita hari ini. Demikian yang saya bisa awali di awal webinar ini. Saya serahkan berikutnya kepada Dr. Asri untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih Dr. Agung atas waktunya dan kesempatannya. Juga buat teman-teman prematur Indonesia lainnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pesanannya teman-teman di komunitas prematur Indonesia, pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang ASI dan perawatan metode kangguru pada bayi prematur. Memang hal yang penting dan memang perlu dilakukan sejak hari pertama bayi yang lahir, meskipun mungkin ibu dan bayi masih belum bisa bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya mulai aja ya, atau nunggu Mbak Winnie dulu? Oke. Silakan dokter, bisa memaparkan materinya pertama ya. Ya, sebentar ya. Oke. Penyakit yang saya bawakan adalah tantangan menyusui dan PMK pada bayi prematur. Kita ketahui bersama memang prematuritas di Indonesia angkanya cukup tinggi ya, ternyata kurang lebih sekitar 10-15% kelahiran bayi prematur di Indonesia, kelahiran bayi di Indonesia ini prematur, jadi kurang lebih sekitar 675.000 bayi saben tahunnya, dan Indonesia termasuk di antara 10 negara dengan kelahiran prematur tertinggi di dunia. Efek dari kelahiran prematur yang memang lahirnya adalah kurang dari 36 minggu, memang organ tubuhnya masih belum selesai berkembang. Biasanya perkembangan ini memang terjadi di selama trimester ketiga, dan sebelum itu semua tercapai, misalnya untuk kematangan saluran nafas, sistem jantung dan pembuluh darah, saluran cerna, sistem saraf, termasuk dalam hal ini organ mata, ini masih belum jadi. Terus kemudian cadangan lemak masih belum ada, sehingga lemak tubuh sehingga tidak bisa mempertahankan
suhu tubuhnya dengan baik, juga rentan terhadap infeksi. Sehingga bayi prematur ini butuh asupan yang adekuat untuk menunjang tumbuh kembangnya organ-organ yang belum matang tadi di luar rahimnya, dan juga butuh perawatan dan pencegahan infeksi sehingga bayi ini bisa tumbuh dengan baik. Dan semua ini ternyata ada di ASI, ya, di mana ASI ini melindungi bayi dari infeksi, terutama infeksi yang necrotizing enterocolitis, yang infeksi di saluran cernanya, dan sepsis. Terus kandungannya dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan bayi prematur. Dan ini terutama di 2 minggu, ada yang bilang 4 minggu pertama. Sehingga benar-benar harus diperjuangkan sejak bayi baru lahir. Nggak bisa ditunda, oh nanti aja kalau sudah pulang, keluar dari perawatan, baru kita mikir ASI, yang nggak bisa. Tapi karena dia butuh diperjuangkan sejak hari pertama. Karena setelah 2-4 minggu, si ASI ini sudah seperti komposisinya seperti ASI bayi cukup bulan. Ya, terus lebih mudah dicerna, dan bayi-bayi yang mengkonsumsi ASI ini biasanya masa tinggal di rumah sakit lebih pendek, dan juga meningkatkan rasa percaya diri ibu, karena ibu bisa memenuhi kebutuhan bayinya secara spesifik, tidak bisa diwakilkan ke ibu yang lain. Dan bayi-bayi yang dapat ASI biasanya angka kesakitannya, angka infeksinya lebih rendah dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI di lingkungan, di antara pada bayi prematur. Apalagi angka kematiannya juga bisa lebih rendah. Kemudian, yang kita sering temui di komunitas prematur Indonesia, ASI sudah mulai dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam perawatan bayi prematur. Ini sudah suatu kabar yang baik. Hanya saja, selain apa ya, meskipun dianggap penting, cuma kadang-kadang ibu cuma ditagih, Bu, ASI-nya mana? Tapi bagaimana cara mendapatkan ASI-nya, itu juga masih kurang ditekankan dengan baik. Terus kemudian ada anggapan bahwa ibu dengan bayi prematur ASI-nya lebih susah keluar. Ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar. Ini juga masih sering terjadi, sehingga akhirnya, oh ya udahlah pakai formula aja. Oh iyalah kita pakai ASI donor aja, toh sama-sama ASI-nya. Padahal ASI donor kandungannya sudah berbeda antara ibu yang lahir cukup bulan, yang anaknya sudah umur 2-3 bulan, dengan ASI bayi prematur. Terus ada juga yang berpikir, oh kita minta ASI bayinya yang umurnya sama aja, kurang lebih umur kehamilannya sama. Nah, yang ini aja masih berjuang, apalagi ibu yang satunya juga sama, pastinya juga berjuang untuk memenuhi kebutuhan si bayinya tadi. Jadi memang utamanya adalah dipenuhi dari ibunya sendiri. Kemudian juga yang sering ditemui di komunitas juga sudah pulang, ternyata bayinya waktu pulang masih belum bisa menyusu langsung. Atau tidak mau menyusu langsung karena sebelumnya sudah dapat DOT. Atau merasa ASI-nya sedikit, sehingga tidak percaya diri, sehingga akhirnya dia memberikan formula. Atau memberikan formula, aduh kalau anak saya dikasih formula, berat badan pasti akan lebih cepat naik. Karena bisa lebih diukur, bisa lebih banyak, segala macam, lemaknya bisa lebih tinggi, dan sebagainya. Sehingga ibu tadi akhirnya memilih memberikan formula. Ini yang masih sering kita temui di masyarakat. Atau ada kekhawatiran juga, misalnya karena ibunya yang sakit, sehingga orang tua khawatir untuk memberikan ASI kepada bayi prematur. Oh, kan saya lagi minum obat ini, obat itu, saya sakit ini, sakit itu, sehingga ibu tidak memberikan ASI-nya. Ini yang sering kita temui. Nah, supaya kasus-kasus tadi tidak terjadi, ternyata ada ini namanya Breastfeeding Friendly Hospital Initiative, atau langkah menuju keberhasilan menyusui untuk lingkungan NICU, di mana ada 3 prinsip pemandu dan 10 langkahnya yang merupakan kombinasi kerjasama antara petugas dan fasilitas kesehatan serta orang tua dan kelompok pendukung ASI. Kita lihat apa aja. Ini kebijakan terkaitnya, misalnya petugasnya harus sudah mahir untuk menangani bayi prematur, kebijakan rumah sakit yang tertulis sehingga semua petugas yang paham. Ibu yang hamil juga diberi ibu yang hamil dan berisiko untuk melahirkan bayi prematur atau bayi yang sakit sudah diberitahu sejak awal bahwa menyusui juga masih sangat bermanfaat pada kondisi seperti ini, dan kita akan bersama-sama membantu ibu untuk memudahkan mendapatkan ASI.
mendorong untuk melakukan kontak kulit antara ibu dan bayi, bagaimana menunjukkan pada ibu bagaimana memulai dan mempertahankan menyusui, serta memulai menyusui saat bayi stabil sebagai satu kriteria, jadi nggak nunggu bayinya umur sekian, berat sekian, enggak. Tapi yang penting asal stabil, umur berapapun sudah bisa dimulai menyusui. Kemudian tidak memberikan makanan dan minuman lain selain ASI, kecuali ada indikasi medis. Membolehkan ibu dan bayi bisa bersama 24 jam. Terus memungkinkan bayi menyusu semau mungkin, atau semi-demand feeding jika sebagai metode transisi. Menggunakan metode metode minum selain botol dot dan empeng. Serta memastikan orang tua juga memiliki dukungan menyusui yang cukup setelah keluar dari rumah sakit. Serta mematuhi kode internasional pemasaran produk pengganti ASI serta resolusi Majelis Kesehatan Dunia yang relevan. Nah, jadi yang utama adalah dukungan tenaga kesehatan yang kompeten dari hamil sampai bayi pulang, memerah dini supaya bayinya tetap dapat ASI, kontak kulit serta kelompok pendukung untuk orang tua dengan bayi prematur. Nah, dukungan menyusui ini kapan aja sih diberikannya? Ternyata nggak cuma pada saat bayinya pulang, tapi dimulai sejak hamil. Ini yang 7 kontak ini terutama pada bayi yang cukup bulan ya, di mana sebaiknya ibu dapat informasi terkait menyusui sejak hamil 2 kali, saat bersalin, hari pertama, dalam 2-4 hari pertama, kemudian pada usia sekitar seminggu, 2 minggu, 4 minggu, dan 2 bulan. Kalau ini diterjemahkan pada perawatan bayi prematur, dukungan menyusuinya bisa dari hamil, segera setelah lahir, selama di NICU, menjelang pulang, supaya bayinya sudah bisa minum pada saat pulang, serta setelah pulang. Jadi memang nggak bisa baru mau pulang terus bingung, saya mau ketemu klinik, mau belajar nyusuin ke klinik laktasi, sekali aja semua beres, nggak bisa. Jadi memang perlu dirintis kalau bisa sejak hamil itu lebih baik. Apalagi kalau memang ada faktor resiko, memang akan melahirkan prematur atau bayinya sakit. Tapi yang nggak ada faktor resiko pun dari hamil sudah perlu paling nggak 2 kali ketemu untuk melakukan konsultasi laktasi atau mendapatkan dukungan menyusui. Jadi paling nggak 5 kali lah, ya, nggak bisa 1 kali jadi. Nah, kalau apa yang terjadi kalau misalnya maaf Dokter Asri, maaf ini suaranya agak kresek, agak mengganggu. Bisa nggak ya HP-nya jangan deket dengan laptop karena peserta rata-rata suaranya agak mendengarnya kresek-kresek, Dok. Terima kasih. Ini masih kresek nggak segini? Masih sedikit sih, Dok. Kayaknya memang salah satunya koneksiku juga nggak bagus sih. Oke, ya udah, baik. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oh, sebentar ya. Oh, sini sebentar. Sini. Say hello dulu. Hello. Ya. Oke. Ini apa? Nenek ya, Bu. Silakan, Dok, dilanjutkan lagi, Dok. Kenapa? Silahkan lanjutkan lagi. Iya. Pemaparannya. Oke. Nah, ada slide-ku yang ke-skip. Nah, selain dukungan menyusui yang dari tenaga kesehatan, apa yang perlu dilakukan ibu supaya ASI bisa langsung keluar dari hari pertama? Ibu ternyata bisa memerah ASI dalam 2-6 jam pasca bersalin. Jadi nggak perlu nunggu ASI-nya keluar dulu. Nah, setelah itu selain mulai memerah ASI, nggak bisa cuma sekali 2 kali. Ya, kita harus mempertahankan menyusui seakan-akan bayinya bisa menyusu sendiri, dan biasanya bayi baru lahir itu menyusu 8-12 kali sehari. Kita bukan pakai patokan tiap 2 jam, tiap 3 jam, enggak. Yang perlu kita catat adalah dalam sehari bisa mencapai 8 kali enggak. Kadang-kadang ini yang mungkin susah dipenuhi oleh tak lepas baju. Enggak boleh. Lagi ibu masih mau pakai. Jadi yang penting ada 8 kalinya minimal, ya. Dan ini mungkin juga perlu waktu yang khusus, benar-benar mengalokasikan waktu. Mungkin pada saat ini banyak yang besuk,
atau mungkin ibu mondar-mandir ke rumah sakit dan sebagainya, atau apa, tapi memang perlu disediakan waktu khusus, karena sekali lagi 2 minggu pertama yang kandungan ASI-nya lebih tinggi, segala macam zat-zatnya untuk bayi prematur itu tidak akan tercapai di waktu yang lain. Jadi memang 2 minggu pertama, sejak hari pertama perlu diperjuangkan. Ada 2. Ya. Kenapa HP Samsung juga 2 anggarnya, laptop itu juga 2. Mohon maaf ya, ada tamunya sebentar. Nah, kemudian kalau mungkin melahirkan prematur cenderung dadakan, kita tidak menyangka bahwa anak kita akan lahir sebelum waktunya. Biasanya orang tua masih belum siap dengan alat ini itu. Kabar baiknya, untuk memerah ASI kita tidak perlu alat khusus ini dan itu. Terutama 3 hari pertama memerah menggunakan tangan, itu yang lebih efektif mengeluarkan ASI ketimbang pompa atau apapun. Kita lihat di sini, sama-sama hari-hari awal, satu merahnya pakai pompa yang atas, satu lagi pakai tangan. Ditampung dengan botol yang besar. Jumlahnya mungkin sama, ya, mungkin jumlahnya sama, tapi yang didapat kesannya akan beda. Aduh, kalau yang pakai botol, ASIku dikit banget ya, cukup nggak buat anakku dan sebagainya. Tapi kalau ditampungnya diperah dengan tangan, ditanggung dengan spats dan penuh, itu akan bisa memberi assurance kepada ibu bahwa ASIku ada ya, dan ini bisa langsung begitu diperah bisa langsung diminumkan ke bayinya. Kalau memang fasilitas dan tenaga kesehatan yang memungkinkan. Kemudian ini juga bisa. Nah, yang penting ada juga dicatat. Untuk khusus bayi prematur atau bayi yang terpisah dari ibu karena sakit, kita perlu mencatat jumlah ASI yang diperah. Ini ada contoh formatnya yang bisa dipakai, di mana ada jam perahnya, kita merah berapa kali dalam sehari itu bisa kecatat. Ya kita bikin harusnya di yang sisi jam ini 0 sampai 23, jam berapapun kita merah, kita catat di sisi yang sebelah kanan jumlahnya berapa, kemudian di total sehari berapa, terus lama kontak kulitnya berapa lama jika memungkinkan, catat aja dulu. Dan ini dilakukan paling nggak selama bayinya dirawat, dievaluasi setiap 7 hari, ya. Kemudian apa yang diharapkan? Paling nggak di hari-hari awal pasti sedikit. Saya dulu pertama kali merah juga cuma dapat 0,75 cc, habis itu 2 cc segala macam. Tapi yang penting dimulai dulu. Harapannya di hari ke-7 total dari 8 kali memerah itu kita dari kedua payudara kita dapat sekitar 500 cc dalam 1 hari, dan itu bisa tercapai. Apa yang diharapkan dari memerah 1 minggu pertama itu akan mencerminkan hasil perahan di bulan pertama, dan hasil ASI di bulan pertama itu juga bisa mencerminkan di bulan ke-6 bagaimana menyusunya seperti apa. Nah, harapannya kita memerah paling tidak 10-15 menit setiap kali dari kedua sisi. Kemudian perah dengan tangan sekali lagi, ya. Terus kalau mau menggunakan pompa, lakukan di setelah hari ke-3, di mana ASI mulai banyak segala macam. Kemudian kita mungkin bisa mencari pompa yang lebih, kalau memang mau memakai pompa-pompanya sudah lebih yang adekuat, yang memang berkualitas, pastikan corongnya harus pas. Terus kita harus ngecek apakah di sekitar di tempat ibu memerah ASI juga ada sumber listrik, ada tempat untuk membersihkan dengan baik, mensterilkan. Kalau itu semua nggak ada, kembali ke perah tangan. Itu yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau misalnya ibunya menunggu di rumah sakit, lama di rumah sakit, kayaknya untuk mencuci dan mensteril itu agak susah. Di situ memerah tangan akan sangat sekali membantu dibandingkan memakai pompa. Dan pompa yang berkualitas memang harganya cukup mahal ya. Jadinya ya memerah ASI dengan tangan ini yang sangat
harapkan. Oke, kemudian kemana kita harus mencari bantuan menyusui? Utamanya memang bantuan menyusui disediakan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tempat bayi dirawat. Ya, rumah sakit yang baik, perawatan bayi prematurnya biasanya juga memberikan dukungan menyusui yang baik. Kalau misalnya masih nggak ada, cari klinik laktasi yang di rumah sakit yang memang terbiasa menangani bayi prematur, atau cari IBCLC. Di Indonesia ada sekitar 50-an orang yang IBCLC, tersebar di banyak tempat, sekitar Pulau Jawa dan Jabodetabek dan Pulau Jawa cukup paling banyak kumpulnya di situ. Terus ada juga di Bali, ada juga di Sumatera, di Aceh, di Medan, kemudian mana lagi ya? Pekanbaru mungkin kalau nggak salah dulu ada, ya. Terus habis gitu ada kelompok pendukung menyusui seperti AIMI juga memiliki banyak konselor menyusui dan juga menyediakan konsultasi online, terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Atau juga ingin melihat video-video terkait menyusui dan memerah ASI, bisa dilihat di beberapa situs ini, ibconline.ca punyanya Jack Newman, Global Health Media yang mengenai Small Baby Series ada di YouTube. Terus untuk memerah tangan, terutama di hari-hari pertama, di Global Health Media dan di Stanford University dengan kata kunci hand expression dan maximizing milk production. Jika ibu memerah dengan pompa, bagaimana memaksimalkan hasilnya. Kemudian ini, kalau misalnya memang di rumah sakit masih belum ada konselor menyusui atau dukungan menyusui, konseling online ini juga masih bisa dipakai, ya. Paling enggak membantu mengarahkan kita bagaimana sih memerah ASInya, sebagai tekniknya dan sebagai apa saja yang perlu diperhatikan. Itu kita bisa menghubungi juga konseling online ini di beberapa daerah. Selain itu juga di Jakarta juga ada. Ya. Ini yang terkait menyusui dulu. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan juga bisa dituliskan dulu di kolom chatnya untuk peserta. Nah, tadi saya juga membahas tentang perawatan metode kangguru, karena memang ini tadi disebutkan memang tidak terpisahkan. Ya. Salah satu syarat yang membuat menyusui berhasil adalah bayi dan ibu melakukan kontak kulit dengan bayi. Ibu melakukan kontak kulit dengan bayi, di mana ibu akhirnya bisa bagaimana ibu bisa dengan melakukan kontak kulit tadi, ASI biasanya akan mengalir lebih lancar. Ibu juga bisa lebih membaca maunya bayi seperti apa. Kemudian tanda lapar bayi akan lebih bisa mudah dibaca oleh ibu. Dan memang ini biasanya suhu bayi juga akan lebih stabil. Sorry. Oke. Mengenai perawatan metode kangguru, memang paketannya biasanya ini harus dimulai di rumah sakit, terutama karena ini bisa dimulai sejak bayi stabil, tidak perlu menunggu bayinya pulang, bahkan bisa dipakai pada saat alat bantu nafas terpasang. Ya. Dimulai sejak tahun 1978 di Kolombia, di tempat yang memang resources-nya terbatas, di mana
listrik terbatas, kemudian suhunya dingin, tidak punya inkubator juga terbatas. Akhirnya beberapa dokter-dokter di sana memutuskan untuk menaruh bayi di dalam dekapan ibunya. Kemudian ternyata bayinya nafasnya lebih baik, lebih hangat dibandingkan bayi yang dirawat konvensional di inkubator. Sehingga ini akhirnya dikembangkan di berbagai daerah dengan yang low setting, di mana seperti listrik dan sarana terbatas, sehingga memudahkan ibu untuk merawat bayinya secara langsung tanpa mengandalkan inkubator. Nah, ini yang manfaatnya, dan juga mengurangi stres pada ibu, berdaya dan mampu merawat bayi, dan yang paling penting tidak memerlukan sumber daya yang besar. Nah, apa yang bisa memudahkan untuk melakukan metode kanguru? Perlu dukungan rumah sakit, dukungan staf yang terlatih, punya ruangan, ada gendongannya, dan melakukan konseling kepada orang tua sebelum melakukan PMK, karena kadang-kadang meskipun kita tahu itu baik, tapi kalau orang tuanya belum teryakinkan bahwa PMK ini baik, biasanya ragu-ragu karena, aduh bayi saya masih kecil, apa nggak kedinginan dan sebagainya. Ini peranannya konseling, apa nggak jatuh, ya. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan bisa terjawab pada saat konseling sebelum PMK. Dan mungkin pada saat bayi masih belum bisa PMK itu saat yang tepat untuk memulai. Bahkan kalau bisa sejak hamil pun juga sudah bisa dimulai. Dan yang penting juga karena ini diharapkan kontinu dilakukan di rumah, pengawasan dan akses pelayanan kesehatan setelah bayi pulang ini juga perlu dipastikan ada. Ini posisinya, posisi KMC-nya, bayinya hanya memakai topi dan popok dan diletakkan di antara kedua payudara ibunya. Kalau tempatnya dingin ditambahi dengan jaket atau baju luar, ya, dan kaos kaki. Terus ini gendongannya macam-macam, bebas, nggak harus gendongan khusus bayi prematur ya. Jadi benar-benar yang penting bisa menjaga bayinya bisa didekap erat, nggak mudah jatuh, mudah didapat, dan mudah untuk menyusui. Selama syarat itu tercapai, gendongannya bentuk apa aja bisa. Ya. Ini contoh-contohnya, ini contoh di Afrika, pakainya juga kain panjang, ya. Kalau di Indonesia pakai jarik, nggak ada apapun, kita orang tua sudah bisa menyiapkan jarik dulu. Pakai yang panjang minimal 2,5 sampai 3 meteran, ya. Semuanya ada, murah meriah. Kemudian juga model kemben khusus yang untuk bayi prematur, jadi pakainya bentuknya kayak kembennya top gitu, ditaruh di dada, dipasang di dada ibunya, dan bayinya diselipkan gitu aja, ya. Cuma kalau pakai ini biasanya sebaiknya untuk pada saat berbaring atau duduk saja, karena biasanya bawahnya nggak ada penahannya. Kecuali kita ngasih pegangan atau diikatkan satu kain lagi di bawahnya. Kemudian ini yang umum juga banyak di Indonesia dipakai ya, kain ada dudukannya, celananya supaya bayinya nggak melorot, terus diikatkan ke ibunya, terus dikasih baju luaran lagi supaya ibu dan bayinya juga lebih hangat. Ini ringsling, gendongan yang lebih modern ya. Yang penting posisi bayi tegak ini nggak masalah, karena tujuannya adalah kita untuk menjaga jalan nafasnya tetap terbuka. Kalau malah baring itu yang kita sulit untuk mengawasi jalan nafasnya. Ringsling ini juga termasuk gendongan yang mudah didapat, mudah dipakai, nggak terlalu panjang, ya. Ada juga dengan wrap. Wrap ini ada dua macam, ada yang bahannya melar dan ada yang bahannya cukup kaku. Kalau yang melar kita benar-benar harus memastikan bahwa bayinya terpasang dengan erat supaya nggak melorot. Karena kalau kainnya longgar, biasanya bayinya akan lebih mudah melorot ke bawah. Ini yang di sebelah kanan bayi dengan kainnya yang lebih rigid sehingga tapi tetap lembut untuk memeluk bayinya sehingga bayinya juga tidak beresiko melorot. Kemana belajar PMK? Utamanya biasanya tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas yang merawat bayi prematur sudah bisa untuk melakukan PMK ini.
mungkin tinggal pilihan gendongannya tidak sebanyak yang biasanya cuma yang bergendongan pakai celana atau pakai jari itu tadi. Terus baby wearing consultant di Indonesia juga baru nih, ada baby wearing consultant, ada orang-orang yang belajar khusus untuk menggendong, dan juga ada pelajaran tambahannya tentang metode kanguru. Ini ada beberapa orang yang memberikan namanya yang bisa dipakai sebagai ditanyai untuk belajar menggendong. Juga ada video lagi dari Global Health Media Series yang tentang Small Baby Series. Di situ juga ada beberapa contoh cara memakai gendongan dan cara memegangnya gimana supaya orang tuanya pede untuk memasukkan bayi ke dalam gendongannya. Dan syarat utamanya sebenarnya sebelum pulang selain bisa minum adalah juga bisa melakukan PMK sendiri. Jadi bukan PMK biasanya di rumah sakit mungkin awal-awal dibantu oleh tenaga kesehatan, tapi seiring waktu menjelang pulang sebaiknya orang tua sudah bisa melakukannya sendiri sehingga bisa dengan mudah melakukan tanpa bantuan orang lain. Karena mungkin kalau sudah di rumah, suaminya kerja dan sebagainya, ya ibunya akhirnya yang harus melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya itu tadi perlu dilatih sejak di rumah sakit. Seperti itu. Mungkin pemaparannya dari saya segini dulu. Nanti kita lanjut lewat diskusi. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Dr. Astri yang telah menyampaikan tadi banyak sekali hal-hal penting yang perlu diketahui oleh para orang tua mengenai ASI dan PMK ya dok ya. Jadi kalau kita perhatikan poin-poinnya itu sudah kurang lebih poin inti itu. Karena ini kan waktu kita cukup terbatas, kita akan nanti berlanjut dengan tanya jawab untuk pertanyaan khusus. Tadi sudah ada yang bertanya, saya sudah lihat beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, selanjutnya sebelum sesi tanya jawab dokter, kita berlanjut dulu untuk memantik diskusi, mungkin supaya bertambah lagi apa sih yang perlu diketahui mengenai topik ASI dan PMK ini. Saya persilakan kepada Ibu ini untuk bisa memberikan sedikit pemantik diskusi atau mungkin tambahan-tambahan yang ingin disampaikan sebelum nanti saya akan mulai sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Ibu ini. Oke, terima kasih Dr. Agung, Dr. Astri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman prematur Indonesia semuanya. Ya, jadi tadi sebenarnya pemaparan Dr. Astri itu udah Masya Allah lengkap banget ya. Dan semuanya jurnal-jurnal yang diberikan juga referensinya sahih semua dan komprehensif. Cuman concern, saya sedikit memberikan tekanan pada tadi 7 kontak. Jadi WHO itu memberikan rekomendasi kepada ibu-ibu menyusui bahwa ada 7 kontak untuk berhubungan atau bertemu dengan konselor menyusui. Sebenarnya tadi kan Mbak Astri bilang ya, Dr. Astri bilang kalau misalnya bayinya prematur kan tiba-tiba ya lahirannya, persalinannya pasti tidak diduga gitu. Sebenarnya kalau kita semuanya nih ibu-ibu hamil dan konsultasi ke layanan kesehatan dengan baik, dengan sesuai anjuran WHO, sebenarnya di usia 26 minggu itu kita sudah bisa berkontak dengan konselor laktasi. Jadi even kita tiba-tiba lahiran tiba-tiba gitu ya, ada faktor resiko yang harus persalinannya di bawah usia gestasi matur, berarti kita sudah punya terpapar informasi tentang what we do gitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mempunyai baby, apalagi ini nanti babynya kalau misalnya ternyata ada faktor resiko prematur gitu ya. Jadi sebenarnya dari 26 minggu, 27, 28 itu sudah bisa bertemu dengan konselor menyusui, Dr. Agung, Dr. Astri, dan teman-teman semuanya. Nah, apa aja tuh? Ya, antenatal care ini sebenarnya kontak sebelum persalinan ini, tadi salah satunya mungkin seperti Mbak Astri bilang, kita diajarin mungkin dari cara menggendong aja. Mungkin banyak para orang tua yang, apalagi kalau bayinya kecil banget ya, bayinya kecil banget pasti juga gendongnya takut ya. Jadi, ini di usia 26, 27, 28 minggu ini bisa bagaimana sih cara gendong pertama kali, apalagi nanti kalau misalnya kita bertemu dengan konselor menyusui atau konsultan menggendong yang bisa mengajarkan PMK tadi gitu. Sebenarnya concern saya di situ sih Dr. Agung, gimana teman-teman nanti kalau misalnya ternyata nanti kehamilan selanjutnya mengingat ada faktor resiko yang pernah ada catatan persalinan prematur,
alangkah baiknya di usia 26, 27, 28 minggu itulah ya, mendekati trimester akhir itu sudah kontak dengan konselor menyusui gitu. Jadi concernnya di situ dan segera mungkin. Jadi memang ya kita nggak bisa dengan segala roller coaster persalinan prematur itu ya ada yang baper, mungkin ada yang jet lag dan segala macam. Tapi ayo ibu berdaya karena kita nggak punya waktu banyak gitu. Anak-anak kita butuh kita untuk segera bangkit seperti kata Mbak Astri. Kalau bukan kita yang memberikan makanannya, karena satu-satunya sumber nutrisi itu dari kita, yang terbaik, yang memberikan kesembuhan, yang percepatan untuk kesembuhannya, berarti kita juga harus punya effort untuk gimana caranya ASI saya bisa keluar, gimana saya bisa memerah sesegera mungkin, gimana bisa segera PMK, bisa kontak kulit, seperti itu, Dr. Agung dan Dr. Astri. Ya, baik. Terima kasih Ibu ini. Tadi sudah ada tambahan ya mengenai kontak yang perlu dilakukan lebih awal dan sudah menjelang melahirkan. Nah, sekarang kita coba untuk mulai ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya tadi sudah baca sebagian dari beberapa pertanyaan ini. Ada yang mirip-mirip, Dok. Mungkin dokter sambil tadi sudah baca juga. Saya akan baca secara lengkap. Para orang tua mohon bisa memperhatikan juga jawaban dari setiap pertanyaan. Mungkin ada yang sama, nanti jawabannya bisa serupa, pertanyaannya serupa ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Floren. Anak kedua saya lahir di usia kehamilan 34 minggu, berat badan 2 kg. Kalau kakaknya lahir cukup bulan. Setelah pulang dari rumah sakit sudah diedukasi tentang PMK dan saya aplikasikan. Puji Tuhan perkembangan adik di saat diplot di kurva Venton hasil bagus. Yang saya mau tanya, apakah bayi PMK itu lebih clingy atau melekat? Soalnya si adik selalu minta gendong. Kalau tidak gendong dia rewel. Saya dengan senang hati menggendong adik, tapi agak kerepotan dengan pekerjaan rumah. Apalagi saya tidak punya asisten rumah tangga. Apakah demikian, Dok? Terima kasih. Oke, saya coba jawab ya. Kita bayangkan gini, bayi prematur adalah bayi yang keluar dari rahim ibunya sebelum waktunya. Dia masih butuh kesehatan rahim dan sebagainya. Dan bayi yang cukup bulan pun 3 bulan pertama aja masih clingy. Apalagi bayi prematur, ada waktu yang dia harusnya masih di rahim dia hilang, plus ditambah 3 bulan pertama transisi pada umumnya bayi baru lahir sampai ke alam luar. Jadi wajar memang lebih clingy, dan PMK ini sebenarnya membantu banget. Karena memang syarat PMK kan digendong erat, ya, tegak sehingga mudah jalan nafasnya, dan kita memungkinkan kita untuk melakukan tugas rumah tangga yang lain. Bisa mengurus kakaknya, mengurus rumah. Kalau mungkin kita lihat video Global Health Media, sambil cuci baju di pinggir kali juga ada loh. Jadi ya, ini memudahkan dan memang itu sudah nature-nya bayi untuk nempel lebih dekat ke ibunya. Jadi, kalaupun pada konteks yang cukup bulan, bayi manusia memang belum sepenuhnya matang pada saat lahir, dan dia butuh sumber makanannya. Sumber makanannya adalah ASI. Gimana supaya bisa dekat sumber ASI, supaya sedangkan ibunya juga punya tugas-tugas yang lain, ya memang digendong solusinya. Tinggal gendongannya yang aman untuk bayi prematur atau bayi baru lahir pada umumnya. Itu aja sih. Okay. Kalau memang masih ada kesulitan gendong, bisa ke komunitas menggendong, ketemu baby wearing consultant, itu akan bisa sangat membantu dan memudahkan ibu mengurus anak-anak. Oke. Intinya tidak masalah ya, Dok ya, justru bagus dengan melakukan digendong seperti ini, tapi masih kebutuhannya ya, Dok ya. Oke. Baik, selanjutnya dokter ada pertanyaan dari Bu Fenty asal Medan. Anak saya waktu pertama lahir saya timbang berat badannya biasa mau naik 1 kg per bulannya, tapi sebulan terakhir ini beratnya cuma naik 2 ons saja, padahal anak saya ASI. Sekarang umur anak saya 4 bulan. Berarti ini di usia 3 bulan ke 4 bulannya nih, Dok, cuma naik 2 ons. Padahal kan seharusnya mungkin sekitar masih 800-600 ya. Apakah anak saya perlu tambahan susu formula atau apa yang saya berikan agar berat badannya bisa bertambah, Dok? Silakan, Dokter. Oke, jadi gini, bayi 3 bulan pertama memang biasa kenaikannya pesat. Masuk bulan ketiga, keempat, dan seterusnya biasanya kenaikannya tidak sepesat biasanya. Ini juga bisa kita dapati di kurva pertumbuhan, baik yang WHO ataupun yang lain-lain. Prinsipnya adalah kembali lagi cek kurvanya,
evaluasi proses menyusuinya, ketemu konselor menyusui ini juga bisa juga apakah memang suatu hal yang normal atau enggak untuk apa pola menyusunya. Tapi biasanya umur 3-4 bulan geraknya lebih banyak, lebih mudah terpengaruh lingkungan. Mungkin lagi nyusu tolak-tolak kiri kanan segala macam, nyusu pendek-pendek dan sebagainya. Kalau ini diamati dan dimaksimalkan menyusui dan masih belum ada perbaikan, akhirnya waktunya konsul ke dokter spesialis anak. Tapi belum waktunya, belum harus langsung ditambah formula. Kita tetap evaluasi dulu sebenarnya apakah memang karena perilaku wajar anak atau memang ada sebab lainnya. Dan utamanya adalah kita mengatasi penyebabnya dulu, bukan langsung memberi formula tanpa mengatasi sebabnya. Itu seperti menambal kapal bocor tanpa kita memperbaiki kebocorannya. Iya, iya betul dokter. Saya setuju. Jadi ini juga yang sering saya sampaikan kalau ada pertanyaan mirip ya serupa ini, berat badan tidak naik, ASI-nya dulu coba dievaluasi ya dok ya. Kalau mungkin kita sendiri tidak bisa dengan objektif, nanti dibantu konselor menyusui gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu sebabnya lebih lanjut ya sebelum memutuskan karena ada indikasinya. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Aristi dari Sidoarjo. Saya ibu dari bayi umur 4 bulan, alhamdulillah ASI sangat lancar, sehingga 10 hari pertama saya ASI eksklusif, tapi karena kecurigaan dokter saya dikira terkena CMV, akhirnya saya disuruh stop ASI. Saya ketakutan, akhirnya saya stop dan saya beri formula. Saya coba konsul dengan DSA lain, ternyata disuruh tetap memberikan ASI-nya karena galau. Pada minggu berikutnya saya beranikan diri untuk cek CMV dan hasilnya negatif. Pada saat itu saya ASI sudah tidak terlalu kencang dan akhirnya sekarang malah hanya keluar sedikit. Bagaimana saya harus berlaku? Saya ingin menyusui lagi. Jadi ini isunya mungkin relaksasi nih dok. Silakan dokter. Iya, relaksasi itu sangat mungkin dilakukan. Bahkan induksi laktasi orang yang nggak bisa menyusui bisa membuat jadi menyusui pun bisa. Apalagi ini memang pernah menyusui dan ada ASI-nya. Namanya relaksasi, hubungi konselor menyusui atau klinik laktasi terdekat untuk didampingi. Mungkin perlu diimbangi dengan lebih sering, mungkin perlu pemasangan dengan suplementasi untuk memancing produksi ASI-nya. Tapi intinya mungkin tinggal kesabaran ibu dan kerjasama dari anggota keluarga yang lain untuk mencapai tujuan menyusui yang untuk bisa menyusui bayinya kembali. Ya. Apalagi kalau di Sidoarjo banyak ya konselor ASI-nya, baik di rumah sakit ataupun dari komunitas. Oke, baik dokter. Jadi di Sidoarjo, dokter Astri juga ini ya, posisinya di Sidoarjo dok ya? Iya, saya juga di Sidoarjo. Kalau mau janjian juga boleh dengan dokter Astri ya. Nah, dok, berikutnya pertanyaan dari Ibu Vela di Samarinda. Pada kasus eklamsia atau preeklamsia biasanya juga terjadi kelahiran prematur. Apakah ASI yang dihasilkan tetap bisa diberikan kepada ibu prematur? Karena saudara sudah 2 kali mengalami preeklamsia dan akhirnya tidak memberikan ASI dengan alasan mengkonsumsi obat preeklamsia atau eklamsia. Jadi mungkin kaitannya obat-obat tertentu yang diberikan ya dok, ada yang tidak boleh diberikan pada ibu menyusui. Kalau memang harus obat itu tidak bisa ganti obat lain, gimana dok solusi yang bisa disampaikan untuk itu? Terima kasih. Oke, mungkin di sini juga ada dokter Niken SPOG IBCLC juga mungkin juga bisa kita undang juga menjawab. Tapi sependek pengetahuan saya obat-obat untuk eklamsi sebenarnya masih memungkinkan ibu untuk tetap menyusui. Ya, jadi bukan kontraindikasi menyusui. Pun kalau misalnya ada harus kemungkinan besar juga ada obat-obat yang lebih aman dipakai untuk ibu menyusui. Mungkin coba dokter Niken di sini juga bisa dicoba juga nih dokter Agung. Oh ya, coba host kita coba mencari dokter Niken ya. Dokter Niken supaya mungkin ada keterangan. Ya, sebentar dok, sebentar. Coba saya cari dulu. Kita pesertanya cukup banyak dok. Alhamdulillah tadi sempat menyentuh angka 100. Dengan Niken Zafrullah, benarkah? Betul. Oke. Sebentar saya minta beliau untuk tampil video dan di unmute. Halo Dokter Niken. Bisa di unmute dok dan diaktifkan videonya. Ya, silahkan dok.
Ya, sudah ada Dr. Niken di sini. Sorry. Ya. Ya, silakan Dr. Astri, Dr. Agung. Ada Dr. Niken di sini. Dokter, silakan. Ini ada pertanyaan, Dok. Mohon maaf, mau minta bantuannya, Dok, untuk menjawab, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ditembak nih saya ya. Sorry ya, nggak apa-apa. Saya dengan senang hati menjelaskan. Alhamdulillah saya Dr. Niken, saya SPOG, IBCLC. Saya berdinas di Banda Aceh. Tadi tentang masalah preeklamsia ya. Ya, betul, Dok. Jadi obat-obatan kalau pada eklamsi dan preeklamsi dan eklamsi pada umumnya aman. Jadi aman untuk ibu menyusui setelahnya. Gitu. Jadi kalau penyakitnya itu pada umumnya ya, karena kadang-kadang kan ada misalnya yang disertai peripartum kardiomiopati itu udah khusus ya soal yang itu. Tapi pada umumnya aman ya. Baik, Dok. Jadi umumnya kasus preeklamsia ini adalah kondisi yang obat-obatannya masih aman untuk ibu menyusui. Mungkin kalau ada yang sampai tidak boleh diberikan, mungkin itu kasusnya lebih khusus ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi secara umum kasusnya justru masih aman, itu Bu. Jawabannya kira-kira seperti itu. Terima kasih Dr. Niken untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Jadi tidak perlu khawatir, dan saya sendiri juga kalau misalkan sebagai dokter, kalau ada pasien, saya lihat lagi nih ke buku obat gitu ya. Kita lihat, dan kalau misalkan ada pilihan obat lain, kita pasti berusaha untuk cari obat lain yang bisa gitu. Dan rata-rata memang seperti yang disampaikan bisa gitu ya diberikan. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Teguh ini. Selamat sore, namanya ya. Saya Fitra, domisili Balikpapan, ingin menanyakan bayi saya berumur 2 minggu, bolehkah saya menambahkan suplemen tambahan ASI? Dan satu lagi, karena ASI sedikit, apakah boleh seling memberikan susu formula khusus BBLR? Khawatir bayi kekurangan, karena BB hanya bertambah 2 ons. Mohon penjelasannya, Dok. Ya, ini mirip ya, Dok, ya, seperti tadi. Mungkin ada tambahan lagi, Dok, penekanannya apa untuk Ibu Fitra? Sebentar, saya baca lagi, Dok, ya, pelan-pelan. Jadi apa ini ya? Suplemen tambahan ASI ini maksudnya buat ibunya mungkin, Dok. Oke. Atau mungkin ya ini mungkin buat ibunya sih, Dok. Juga pahaminya begitu. Bayi saya umur 2 minggu. Oke, 2 minggu memberikan suplemen tambahan ASI. Gini. Ibunya minum booster ASI kali, Mbak Astri. Booster ASI ya kalinya. Tapi kalau prinsipnya bayi semakin muda semakin paling butuh ASI. Pemberian formula di awal memang banyak resikonya tanpa indikasi medis. Umur 2 minggu sebaiknya konsul ke klinik laktasi aja sih, Pak, daripada ngasih booster ASI atau suplemen ASI, ya. Itu sama kayak berobat sendiri, tapi kita nggak jelas apa sih penyebabnya sampai ASI-nya kurang. Ini apakah karena posisi bayi menempel ke payudaranya kurang pas, atau memang ada masalah pengeluaran ASI, atau menyusunya kurang sering. Ini masih bisa digali tanpa kita harus memberikan formula terlebih dahulu. Dan jangan khawatir untuk mencari bantuan menyusui ke fasilitas kesehatan, karena biasanya untuk dan konselor menyusui. Gini, jadi kalau misalnya menyusui itu termasuk hal yang urgent untuk dicari bantuan menyusuinya, tidak bisa ditunda. Kalau buat buat urusan minum, urusan makan itu sesuatu hal yang tidak bisa ditunda pada bayi kecil. Kemudian biasanya fasilitas kesehatan akan memisahkan pelayanan ya, jadi jalur masuk untuk pasien bayi biasanya lebih terpisah dibandingkan pasien umum lainnya. Jadi jangan ragu-ragu, ini perlu sekali mencari bantuan konselor menyusui dulu atau klinik laktasi terlebih dahulu, sehingga tidak perlu pakai suplemen, nggak usah pakai formula dulu, gitu. Karena suplemen juga kalau memang iya kalau aman, iya kalau memang itu yang sumber masalahnya itu. Kita minum suplemen banyak, tapi ASI-nya tidak dihisap dengan baik, ASI-nya juga jadi nggak keluar, produksinya akhirnya turun.
kita minum makan tertentu banyak, tapi ternyata posisi menyusui salah. Itu juga bisa jadi masalah. Ya, itu juga kenapa bagian sebelum pulang perlu juga bayi prematur itu konsul ke klinik laktasi dan sebagainya. Karena memang cara menyusu bayi prematur itu juga beda sama bayi yang cukup bulan. Biasanya pendek-pendek tapi sering. Kadang-kadang itu juga dianggap sebagai orang tua, oh bayinya nggak mau nyusu. Padahal sebenarnya memang dia mampunya pendek-pendek tapi perlu ditawarkan lebih sering. Jadi kalau misalnya bayinya dilakukan perawatan metode kanguru, orang tua lebih gampang memenuhi kebutuhannya itu tadi. Oh, kecap-kecap dekat payudara, oh berarti pengen nyusu, sodorin ke payudara, selesai. Tapi kalau kita ditaruh di tempat tidur, apalagi taruh di inkubator rumahan misalnya ya, kan kadang-kadang banyak ditawarin inkubator rumahan ini itu beranget segala macam. Nah, kita jadi bisa ngawasin bayinya mau nyusu atau enggak, lebih susah gitu. Iya, betul. Iya dok. Jadi tadi ya, jadi tetap kita perlu lihat lebih lanjut dulu nih, nggak bisa dengan hanya memberikan suplementasi itu kan, seperti itu. Nah, dok, ini ada pertanyaan yang sering juga ditanyakan dok dari Ibu Saptika di Depok. Selamat sore dok, bagaimana jika bayi sudah terlanjur bingung puting sehingga sama sekali tidak mau menyusu langsung? Tadi saya juga baca di bawahnya ada pertanyaan serupa ini dok, dia tidak bisa menyusu langsung atau sama sekali tidak menyusu. Dan produksi ASI juga sudah sangat menurun. Bagaimana strategi relaksasinya dok? Terima kasih. Oke, berarti PR-nya dua, membuat bayi menyusu sama membuat produksi ASI-nya naik. Produksi ASI meningkat kalau ASI-nya sering dikeluarkan. Bayi belum bisa nyusu, kita keluarkan dengan cara lain, perah, misalnya dengan tangan atau dengan pompa. Supaya bayinya mau menyusu, perbanyak kontak kulit. Ubah cara minumnya. Mungkin dotnya apa ya? Mungkin nggak bisa langsung nyusu langsung, tapi ubah cara minumnya supaya yang bikin bingung itu kita ditinggalkan. Jadi dotnya ditinggalkan dulu, berikan dengan cara minum yang lain. Cara minum lainnya apa? Yang masih menyerupai cara bayi menyusu, misalnya menggunakan gelas. Karena dengan gelas, lidah bayi itu akan menjilat bagian bawah payudara sebelah sininya, seperti bayi memerah ASI dari payudara ibunya. Jadi pakai gelas kecil, pakai sendok kayak gini, bayinya terus diseruput, bukan dituang ya, tapi diseruput sama bayinya, itu juga akan memudahkan bayi kembali lagi ke payudara. Sama kontak kulit, supaya bayi familiar lagi dengan payudara ibunya, dengan baunya, dengan aksesnya mudah, gampang, kapanpun dia mau, akhirnya bisa ke payudara. Insya Allah cepat. Dampingan konselor laktasi akan sangat membantu proses relaksasi ini juga. Tapi memang butuh waktu juga ya. Jadi nggak bisa, saya pengen relaksasi sekarang, besok jadi enggak. Masih butuh waktu. Karena apalagi semakin lama pakai dot, biasanya akan butuh waktu juga untuk kembali lagi ke payudara. Mbak Sri, Dokter Agung, boleh nambahin sedikit? Ya, benar banget tuh Mbak Sri tadi. Pertama kali karena bayinya menolak menyusu kan pasti bayinya histeris ya ngelihat maknya. Jadi memang kontak kulit itu pertama kali dilakukan supaya ada bonding lagi, terus sering-sering deket-deketan lagi sama mamanya, PMK, kanguru. Nah, terus dotnya dialihkan. Nah, satu lagi yang paling penting sebenarnya kita sering lupa kalau posisi bayi menyusu itu kan biasanya orang yang posisi klasik kayak cradle biasa gitu ya. Ada namanya mungkin Mbak Sri bisa nanti tambahin jelasin biological nurturing, jadi kayak kita IMD atau semi late bake gitu ya. Gitu bayi itu tuh gampang banget, sepengalaman teman-teman konselor menyusui di AIMI, bayi itu akan dengan mudahnya karena gravitasi orientasi bayi akan pada payudara ibu, sehingga dia mau nggak mau akhirnya bisa berinteraksi lagi, beradaptasi lagi dengan payudaranya ibu. Seperti itu sih, Dokter Astri. Mungkin bisa nambahin lagi tentang tadi itu. Oke, makasih tambahnya Winnie. Dan posisi menggendong kan juga kebanyakan yang disarankan posisinya tegak ya. Dan juga dekat sama payudara, itu juga memudahkan bayi untuk menjangkau payudara ibunya. Jadi lebih mudah untuk nyusu juga, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Dr. Astri dan Bu Wim, tadi ada tambahannya ya.
Saya sambil membaca lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mutiara di Pangkal Pinang. Saya mempunyai bayi kembar laki-laki dengan usia normal, lahir di usia 32 minggu dengan berat badan 1760 dan 1790. Sekarang usianya sudah hampir 2 bulan dengan berat badan 2,8 dan 3,06. Saya memberi ASI tetapi dibantu dengan susu BBLR juga. Saya mau tanya dok, apakah pemberian susu BBLR tetap dilanjutkan atau diganti dengan susu formula bayi seperti biasanya? Dan salah satu bayi kembar saya suka gumoh, apakah ada solusinya? Dan apakah metode PMK wajib dilakukan terus-menerus ya dok sampai usia berapa bayinya? Dr. Astri, saya mau komentar sedikit ya dok ya mengenai pertanyaan ini ya. Silakan Pak. Kalau menurut saya Bu, ini kan Ibu harus belajar juga nih dengan mengisi grafik kurva pertumbuhan Fenton ini Bu untuk bayi prematur. Ibu bisa lihat nanti cara pengisiannya ada di grup prematur Indonesia. Itu supaya Ibu bisa melihat kenaikannya dengan baik atau sudah baik atau belum. Yang kedua, ini ada istilah yang saya sering ketemu nih dok mengenai ASI tetapi dibantu dengan susu BBLR. Ini yang membantu siapa, yang menentukan siapa ya? Kalau menurut saya orang tua nih harus kembalikan bahwa penentuan pemberian susu formula itu ada indikasi medisnya, jangan sampai atas perkiraan orang tua saja diberikannya. Jadi saran saya kalau misalkan tidak ada saran dari dokter, coba ini nanti kaitannya tadi dengan topik ini ya, bahwa perlu bantuan juga proses menyusuinya mungkin yang perlu dievaluasi gitu. Jadi jangan langsung susu formula nih Bu, kalau tidak ada saran dokter sih saran saya seperti itu. Mungkin tambahan selanjutnya, dok, ini kaitan saja juga ada diskusi lain dok, ini ada di WA yang bertanya. BRL tuh. Gumoh ini kaitan dengan ASI atau karena dia juga penggunaan dot mungkin ya dok ya, karena dia menggunakan susu BBLR seperti itu dok, bisa dijelaskan dok? Oke. Gumohnya ya? Ya ada gumoh juga dok. Salah satu bayinya ada suka gumoh. Apakah ada solusinya? Walaupun ini usianya masih 2 bulan sih, mungkin masih batas-batas ya dok. Masih wajar ya kalau gumoh umur segini, memang paketannya bayi ya sudah nature-nya. Dan menggendong tegak itu juga membantu mengurangi kejadian gumohnya tadi, karena kan posisi mulut lebih tinggi daripada lambungnya. Terus berapa lama PMK-nya? Prinsipnya sih kalau PMK yang kontak kulit, benar-benar kontak kulit, asal bayinya sudah berat badannya sudah cukup, sudah di atas 2,5 kilo atau mencapai sama dengan 40 minggu usia kehamilan, PMK yang benar-benar nempel kulit bisa berhenti. Tapi menggendong bisa diteruskan. Ya, apalagi punya 2 bayi kembar segala macam kayak gitu, kalau misalnya satu-satu bawahnya kayaknya lebih susah ya. Kalau dengan gendongan kita bisa belajar menggendong bayi kembar. Jadi satu atau 2 gendongan dan pada waktu yang sama sehingga dua-duanya bisa lebih kepegang. Dan nyusuin juga untuk bayi kembar biasanya waktunya akan lebih efektif habisnya jika disusui bersamaan dibandingkan satu-satu disusui atau satu susui satu formula. Mungkin ini juga yang bisa menyebabkan orang tua juga pakai formula ya, kerepotan mungkin handle 2 anak sekaligus. Tapi prinsipnya sih bisa, dan itu biasanya malah lebih menghemat waktu ketimbang satu-satu atau campur formula itu tadi. Ketemu konselor laktasi biasanya akan lebih membantu daripada kita berandai-andai aja ya. Ketemu langsung posisinya menyusuinya seperti apa. Syukur-syukur kalau ada yang ngerti menggendong juga di sana, posisi menggendong 2 bayi sekali itu seperti apa gitu. Dan itu akan membantu gumohnya, membantu tumbuh kembang, membantu stimulasi juga untuk bayinya. Betul. Iya betul dok. Oke, ini jawabannya sudah terjawab nih ya. Nanti mohon bisa perhatikan baik-baik. Tadi jawaban Dr. Asri sudah menjawab insya Allah tadi yang ingin ditanyakan. Nanti insya Allah ini ada rekamannya juga dok. Jadi jika ingin mengulang lagi apa yang disampaikan bisa disimak kembali rekamannya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ini tadi hampir serupa dok dari Ibu Nabila di Surabaya. Izin bertanya dok, apakah ada solusi jika ASI tidak keluar sama sekali dok? Terima kasih. Sama sekali tidak keluar nih dok ceritanya. Oke, sekali lagi menyusui, kalau ada masalah menyusui hubungi ahlinya. Kalau di Indonesia kita ada konselor menyusui, ada IBCLC, ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan terkait menyusui, apalagi spesifik bayinya ASI sama sekali tidak keluar, mungkin lebih baik ketemu mereka dulu. Kita akan digali bersama kenapa sampai tidak keluar. Hal-hal apa yang berpengaruh dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu, ya. Intinya yang nggak punya ASI, yang nggak punya bayi, yang nggak lagi hamil melahirkan aja bisa menyusui bayi.
Jadi bayi adopsi misalnya segala macam itu dimungkinkan. Apalagi memang yang hamil dan melahirkan anaknya, insya Allah masih bisa dimudahkan kok. Yang penting menghubungi gitu. Ya. Dari saya itu semua. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi nanti bisa dibantu bahwa Anda semua punya kesempatan untuk bisa menyusui. Ada pertanyaan dari Bapak Andri di Lebak. Selamat sore, Dok, atau Ibu Andri ya. Jika bicara mengenai fasilitas kesehatan yang kurang menyusui, ibu menyusui atau pro-ASI, praktik di lapangan banyak sekali, bahkan para orang tua baru biasanya langsung ditawarkan agar memberikan support kepada bayi sebelum mereka mencoba menyusui terlebih dahulu. Pertanyaan saya, bukankah pemberian ASI eksklusif diatur undang-undang, namun kenapa praktik di lapangan berbeda? Efek lebih jauh, banyak sekali ibu yang gagal mengasihi dan sudah terlalu enggan untuk melakukan relaksasi. Terima kasih. Bagaimana pendapat Dr. Astri? Kalau ya memang di Indonesia memang masih tantangan, nggak semua fasilitas kesehatan patuh. Cuma itu juga jadi PR kita sebagai orang tua sebelum melahirkan, kita juga perlu survei juga tempat melahirkan mana yang memang pro-ASI gitu. Kalau dari situ juga akan lebih memudahkan dukungan untuk ibu untuk memberikan ASI. Kalaupun misalnya ketemunya yang seperti itu, ada mekanismenya kok untuk dilaporkan ya. Misalnya memang sama sekali kontraproduktif terhadap proses menyusui, bisa dilaporkan ke dinas kesehatan setempat, bisa dilaporkan ke AIMI juga. Ada, kalau nggak salah pakai lapor at AIMI, bestasi.org ya, untuk atau dikontak ya Winnie sekarang ya. Jadi untuk bisa ditindaklanjuti lagi bagaimana kasus seperti ini. Tapi sebenarnya tugas utama orang tua juga untuk survei tempat mana yang paling mendukung proses menyusui ini ya. Bisa ditanyakan dulu ke rumah sakitnya atau teman-teman lain yang mungkin seumuran hamil melahirkannya barengan. Jadi biasanya tanya, kemarin melahirkan di mana? Pengalamanmu seperti apa? Dari situ kita juga bisa membantu memilah tempat yang mendukung untuk menyusui tadi. Oke. Seperti itu. Iya, baik. Dokter, ini masih ada banyak pertanyaan, sedangkan waktunya sebetulnya sudah 1 jam. Saya coba singkat saja, dokter. Saya coba sarikan dan intikannya pertanyaannya, dok ya. Ya, pertama adalah dari Bu Yuli di Makassar. Pertanyaannya dia, dok, intinya dia memberikan ASI, tetapi ASI berat badan bayinya ini yang masih kecil ini belum baik. Apakah ASI-nya kurang bagus, dok? Itu sering ada ungkapan begitu ya, dok ya. Yang kedua langsung saja, ini kan masih di NICU bayinya, dok, tapi belum diberitahu kapan bisa PMK. Sebetulnya PMK itu bisa dilakukan kapan, dok? Paling awalnya bisa dilakukan kapan? Terima kasih, dok. Oke. Untuk kapan PMK, sebenarnya yang utamanya adalah kondisinya stabil, nafasnya sudah lebih nafasnya nggak naik turun, kondisinya intinya bagus lah, meskipun memang masih pakai alat bantu nafas tapi oksigennya bagus misalnya, seperti itu. Sudah terus habis itu nggak anemia, nggak lagi infeksi dan sebagainya, itu bisa dilakukan PMK ya. Jadi pokoknya asal nggak ada apa-apa, semakin awal semakin baik, seperti itu. Jadi kalau kondisi stabil bisa ya, dok ya. Tidak memandang usia kehamilan. Tidak sedang kritis lah ya, kalau kritis kan berbahaya. Iya. Stabil bisa lakukan PMK meskipun di NICU ya, walaupun di NICU. Mengenai ASI kurang bagus, dok, ini ada anggapan seperti ini. Bagaimana, dok? Dengan kaitannya juga mungkin dia berat badannya belum naik-naik. Umurnya sudah 1 bulan, dok. Jadi masih naik turun gitu. Kalau saya pribadi sih pendapatnya begini ya, Bu ya. Kita evaluasi dulu nih, maaf ya, dok ya, mengenai ASI-nya gimana. Terus yang kedua, ini kan juga faktor kenaikan berat badan bayi itu faktornya banyak, Bu. Juga ada hasil lab yang pendukungnya itu bagaimana, ya kan? Klinisnya ada infeksi tidak, seperti itu kan? Ada masalah pernapasan tidak, ya kan? Yang penyertanya prematuritas itu sepsis tidak, seperti itu ya. Terus barulah tadi kembali kepada aturan asupannya gitu. Itu pendapat saya, dok. Tapi kalau untuk ASI kurang bagus, ini jawaban dokter gimana, dok? Begitu.
Gini, kalau mungkin pertanyaan berikutnya, apakah bayinya menyusu langsung atau tidak? Kalau menyusu langsung, mungkin hisapannya masih belum cukup. Kalau memang belum kuat, memang perlu ditambah ASI-nya diberikan dengan selang misalnya, atau diberikan dengan gelas sebagai tambahan. Itu juga perlu. Terus umurnya berapa? Kalau memang umurnya lebih dari 2 minggu atau lebih dari 4 minggu, mungkin kandungan ASI-nya berarti juga 1.100 ya. 1.150. Nah, kalau memang bayinya kecil, terus habis itu sudah diberikan ASI dalam jumlah yang cukup belum juga baik, memang bisa juga memang indikasi untuk diberikan tambahan. Misalnya susunya diberikan HMF misalnya, seperti itu. Sambil tetap dievaluasi lagi apakah jumlah yang diberikan cukup, ataukah perahannya juga cukup banyak, segala macam. Banyak multifaktorial, atau memang masih ada kondisi infeksi sehingga kebutuhan energinya lebih banyak dari yang bisa dipenuhi saat ini, ya infeksi disembuhkan dulu, asupannya juga diperbaiki, seperti itu. Iya, betul. Jadi ada banyak faktor dan ini pasti dokter yang merawat juga evaluasi terus nih ya dok ya, setiap hari kan. Mengenai ini juga kan ada rencana di pasar. Mungkin pas awal-awal sudah diperlakukan seperti apa, kemudian nanti juga sambil berjalan dievaluasi kembali Ibu. Ya, jadi teruslah berdiskusi dengan dokternya, tanyakan apakah hasil labnya baik, klinisnya baik, ada masalah apa tidak yang lain daripada kondisi prematurnya, ya bisa ditanyakan dulu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini kita berusaha menjawab dengan cepat ya dok ya. PMK diakhiri setelah berat badan berapa gitu. Jadi berapa nih dok kira-kira? Ada panduan berat badan yang disampaikan? Sebenarnya nggak ada sih untuk panduan berat badan ya. Ada yang nulis 2.500 atau setara dengan usia 40 minggu, PMK yang benar-benar nempel kulit ke kulit itu bisa berhenti. Tapi prinsipnya bayi cukup bulan pun, kalau misalnya demam, susah menyusu, pun juga kontak kulit lagi. Jadi sebenarnya senyamannya ibu dan bayi, tapi menggendongnya tetap bisa diteruskan. Ya karena memang menggendong dekat dengan sumber makanan itu memang sudah kebutuhannya bayi. Dalam dekapan itu memang sudah kebutuhannya bayi. Sehingga gimana caranya kita bisa menggendong nyaman, sehingga menggendong lama pun kita nggak masalah gitu loh. Itu memang akhirnya peranannya baby wearing consultant itu juga yang akan sangat membantu sehingga proses ini bisa lebih mudah. Dan PMK ini juga berguna pada saat misalnya bayinya harus screening. Perjalanan seperti itu akan memudahkan membawa bayi ke rumah sakit misalnya. Ataupun misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, kita kan nggak pengen lagi pandemi orang deket-deket anak kita segala macam ya, kita berusaha mempertahankan physical distancing. Dengan menggendong PMK ini juga membantu menjauhkan dari orang-orang yang nggak seharusnya dekat dengan bayi itu tadi. Jadi selama mungkin akan lebih baik sih kalau saya. Iya, betul dokter. Jadi bisa lakukan lebih lama. Nah, sekarang ini pertanyaan yang umum sering ditemui nih, apakah faktor stres mempengaruhi produksi ASI perah, Bu? Nah, ini saya coba minta tolong jawaban dari Ibu ini. Ini kan pertanyaan umum sekali nih yang ditemui oleh konselor menyusui. Stres pengaruh nggak nih kepada produksi ASI? Ya. Ini banyak banget ya memang dikeluhkan. Memang fungsi dari konselor menyusui seperti kata Mbak Dr. Astrid tadi adalah memang mendampingi ya Dr. Agung. Teman-teman di AIMI itu biasanya memang konselor yang mendampingi lebih kepada memberikan dukungan menyusui, membangun kepercayaan diri ibu gitu ya. Karena memang ternyata memang bagi ibu-ibu yang merasa, duh ASI saya nggak keluar nih, atau mengaku ASInya nggak cukup, itu memang setelah diteliti, ditelusuri, itu memang hormon oksitosinnya ya nggak keluar Mbak Astri ya. Jadi memang stresnya yang dominan, terus faktor kepercayaan dirinya yang memang kurang informasi dan sebagainya. Jadi memang manajemen stres itu penting banget untuk ibu menyusui, terutama bayi prematur yang pasti tadi cerita persalinannya roller coaster dengan segala macam jadwal screening. Jangan ragu deh, kayaknya kemarin juga ada yang bertanya, kayaknya saya mikir-mikir mau ke konselor menyusui, alasannya macam-macam, mungkin ada dari sisi biaya. Kita mungkin bisa menimbang dari opportunity cost yang harus kita korbankan kalau ternyata kita akhirnya belum berhasil menyusui gitu. Karena
dengan kita memberikan effort atau usaha mendatangi konselor menyusui itu sendiri, sebenarnya kita sudah mengurangi stres kita gitu, mengurangi dari hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi bisa untuk dibangkitkan lagi motivasinya sehingga akhirnya menyusuinya bisa lebih bagus, lebih sukses lagi dievaluasi. Seperti itu sih, Dokter Agung. Iya, betul. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Jadi tetap itu berpengaruh kepada proses menyusuinya dan nanti bisa tetap ke konselor menyusui. Ini juga ada pertanyaan yang serupa. Saya Anda dari Malang, bagaimana cara mengetahui bayi tersebut cukup ASI bila langsung menyusui, karena bayi saya lebih sering tertidur. Jadi menurut saya, menurut menyusu langsung kurang banyak ASI yang diminum. Jadi kalau ASI saya dimasukkan di dot saya, jadi tahu berapa ASI yang sudah masuk di dot tersebut. Mohon masukannya. Jadi ini pertanyaannya supaya tertakar gitu kebutuhan ASI. Kecukupan pemberian ASI ini ya, pertanyaan umumnya ya. Coba ini menarik sekali nih, kita ingin mengetahui jawabannya. Saya kembali kepada Ibu ini, bisa menjelaskan mengenai kecukupan ASI ini, apa tanda-tandanya seperti itu mungkin? Ya, emang mungkin kita secara payudara kita nggak 3 dimensi ya, Dokter Agung. Jadi mungkin ibu-ibu karena tidak bisa melihat bagaimana bayinya menghisap dengan efektif. Yang jelas, memerah dengan menghisap itu beda banget. Dengan menghisap lebih efektif, sehingga yakin ASI kalau misalnya posisi dan pelekatannya efektif, ya ASI yang bakal diterima oleh bayi juga mencukupi. Dan indikator utamanya sih sebenarnya yang pasti itu cuma 2, dari buang air kecilnya dan pertambahan kurva berat badannya, Dokter Agung. Ini nanti Mbak Astri akan menambahkan beberapa ibu merasa ASInya kayaknya kalau diperah cuman misalnya berapa mili. Tapi saya nggak tahu nih kalau misalnya nyusu langsung gimana, mencukupi apa enggak. Soalnya kalau diperah tuh kayaknya kalau mata meter nggak cukup. Padahal BAK-nya bagus, kurva pertumbuhannya juga bagus. Seperti itu sih, Dokter Agung. 2 hal itu yang paling penting. Iya, oke ya. Baik, ini karena masih banyak pertanyaan, saya coba kita berusaha jawab singkat dan cepat ya. Mudah-mudahan terjawab. Dan sudah dicukupkan nanti. Untuk di Tangerang, apakah ada info klinik laktasi yang bisa menggunakan BPJS? Begitu pasti atau Ibu ini ada yang punya info? Nah, terus terang saya nggak hafal mana aja yang ada BPJS-nya atau enggak. Cuma sependek pengetahuan saya kebanyakan sih nggak ada ya. Oh iya, baik. Tapi setahu saya ada IBCLC di RSUD Kota Tangerang. Dokter Dandi. Nah, mungkin coba ke sana dulu sama klinik laktasi di rumah sakit UIN kalau nggak salah ya. Di rumah sakit UIN ya telepon aja dulu tanya. Tapi bang kebanyakan layanan laktasi yang saya tahu sih non BPJS. Iya, baik dok. Kecuali gini mungkin Dokter Agung, Dokter Astri, beberapa teman yang nutrisionis ya gizi ya, mereka kan buka layanan konseling juga di puskesmas. Iya. Nah, itu bisa sih masuknya dari situ, walaupun mungkin ke situnya mungkin harus ada diagnosis kurang gizi atau apa ya. Cuman biasanya teman-teman gizi, TPG di puskesmas itu, dia juga sudah menjadi konselor laktasi, jadi bisa mungkin untuk memberikan konseling laktasi dengan gratis ya kalau di puskesmas. Oke. Ya, baik. Jadi bisa dimulai dari puskesmas dulu nih, misalnya tadi RSUD yang Tangerang ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Purnomo di Jogja. Ya, Pak Purnomo, apa kabar? Nah, ini pertanyaan mengenai peranan dari suami untuk membantu kelancaran atau memperlancar ASI, misal membantu relaksasi atau pijat payudara yang bisa dilakukan oleh suami. Ini seperti apa nih? Poin-poinnya untuk peran suami kepada dukungan menyusui kepada istrinya yang bisa dilakukan. Ibu ini dulu boleh nanti dibantu juga dengan Dokter Astri tambahannya. Ya, peran suami yang jelas ini utama banget Dokter Agung, karena tadi kan seperti kita ketahui hormon dalam menyusui itu ada 2, prolaktin dan oksitosin, dan yang mostly banget bermasalah itu adalah oksitosin, artinya ya stresnya, tingkat kepercayaan diri dan macam-macam. Itu sangat berpengaruh kalau suami ikut terlibat. Artinya kita bakal sukses atau enggak itu sejauh mana suami bisa juga turut berperan dalam keinginannya dalam menyukseskan menyusui ini. Apakah suaminya juga membantu ibunya dalam melakukan pekerjaan domestik lainnya, dan
teamwork sih sebenarnya, dukungan suami dan keluarga yang ada di lingkungan ibu itu. Jadi yang bisa dilakukan ayah adalah turut terlibat intinya, turut terlibat bahwa ayah juga termasuk dalam kesuksesan ibu untuk menyusui. Seperti itu. Iya. Dokter Astri ada sedikit tambahan, Dok? Iya, paling nggak juga membentengi ya suami itu, ada omongan-omongan nggak enak segala macam. Oh, itu yang membenteng. Oh iya, istrimu kok nyusuin terus segala macam. Oh enggak, ini baik buat anak saya. Oh iya, melaksanakan perintah agama. Pokoknya yang menangkis-nangkis Penting banget. lapisan pertama suaminya dulu. Dan jangan jadi orang yang mempertanyakan nomor 1. Ya. Gitu. Terus penuhi semua kebutuhan istri, makannya, minumnya, Beliin martabak. sempat mandi, misalnya mau gantiin popok dan istri sempat mandi, itu sangat membantu banget. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan ini suami Biar bisa kata Mbak Dani. lebih baik lagi. Oke, kita semakin berkejaran dengan waktu. Saya mencoba membantu menjawab juga yang kebetulan saya bisa jawab. Ini kalau ada pertanyaan Bu Nur Hayati di Tangerang, sepertinya kalau ada masalah stres yang sifatnya kepribadian, ini sih saya sarankan ke dokter spesialis kesehatan jiwa bagi ibunya ya, karena ini mungkin kasusnya sudah lebih advance, Dok. Perlu langsung ke psikiater misalkan ya kan, bagi ibunya kalau memang masalahnya sudah berat nih gitu, stresnya ya kan, ada masalah khusus. Saran saya seperti itu. Jadi memang kita sendiri harus sadar ketika kita tahu ada masalah, kita ayo datang ke dokter spesialis kesehatan jiwa, karena bisa jadi masalahnya sudah lebih lanjut tuh, nggak bisa dengan saran-saran yang umum gitu kan. Coba dijadwalkan Bu, bisa ya Bu, nanti dijadwalkan seperti itu. Nah kemudian untuk yang pertanyaan berikutnya Ibu Tri Noviani, ini mengenai GERD, kaitannya adalah berat badannya tidak naik. Nah kan tadi setelah kita juga ada masukan dari konselor menyusui, saran saya Bu mengenai GERD ini, Ibu datangnya periksa konsul ke dokter spesialis anak, subspesialis gastrohepatologi. Ya, itu satu untuk evaluasi GERD-nya. Yang kedua, karena ada kebutuhan gizinya juga, berarti kan Ibu perlu konsul ke dokter spesialis anak, subspesialis nutrisi metabolik, karena kita juga perlu memenuhi grafik pertumbuhannya supaya naik dengan baik ya. Kira-kira seperti itu Bu, jawaban singkatnya saya coba bantu mempercepat. Ini ada Ibu Ima dari Maroko. Ini kebetulan Ibu Ima memang WA ke saya juga, ada pertanyaan, saya sarankan untuk ikut di sini. Jadi pertanyaannya saya belum baca. Pertanyaannya saya langsung pertanyaannya ya. Apakah tetap mendapat manfaat ASI walau dimulai 3 minggu setelah lahir? Dan apakah benar pihak rumah sakit bilang susu formula khusus prematur bisa menaikkan berat badan lebih cepat daripada ASI? Kalau manfaatnya setelah lahir 3 minggu baru dimulai, apakah ada manfaatnya, Dok? Masih sama, bagus ya. Silakan Dokter Astri bisa dijawab. Oke. Kita harapannya kan menyusui paling nggak 2 tahun ya, sesuai perintah agama dan sesuai saran kesehatan macam. Setelah 3 minggu masih jauh lebih nggak apa-apa daripada sama sekali tidak menyusui. Yang penting sekarang sudah bisa mulai memberikan ASI, itu sudah alhamdulillah. Ya, memang kebetulan Bu Ima kayaknya tantangannya memang berat ya di awal melahirkan di negara lain dan ternyata rumah sakitnya kurang mendukung menyusui. Tapi paling nggak sudah dimulai, itu sudah syukur alhamdulillah. Mengenai apakah susu khusus bisa menaikkan berat badan lebih cepat daripada ASI? Gini, mungkin pakai formula khusus bisa cepat, bisa banget lebih cepat. Tapi apakah cepatnya itu sustainable? Kemudian dan cepatnya kan karena biasanya lemaknya lebih banyak dan segala macam. Efeknya itu juga ke masa depannya juga gitu loh. Pemberian formula di awal juga mempunyai efek ke sakit terkait metabolik di masa dewasa. Betul. Ya. Jadi berat badannya naik pesat, tapi akhirnya gedenya jantung koroner. Nanti kalau udah dewasa itu segala macam kegemukan kan juga nggak asik gitu loh. Yang penting naik tapi stabil. Sesuai dengan kurva terkejar, itu sudah cukup. Kita nggak nyari cepat ya, tapi naik memang sesuai kurva dan bisa mengejar ketinggalannya. Dengan ASI insya Allah lebih baik. Iya betul. Jadi saya sih komentarnya adalah ingat juga manfaat ASI-nya gitu ya. Jadi ingat itu dulu. Kalau memang terpaksa diberikan atas indikasi medis ya kita berikan atas indikasi medis, itu terbatas di situ saja dan kita tidak ada istilah yang seperti ini. Memang diberikannya ada tujuannya itu ya.
Kalau memang sudah terlepas dari indikasinya, ya kita kembali lagi kepada ASI gitu kan. Ya kita lihat semuanya yang terbaik adalah ASI. Tidak berkepanjangan lah, sifatnya hanya sementara. Betul, untuk mengejar targetnya itu, karena kalau terlalu tinggi, kalau kemarin itu kan pembahasan kurva Fenton saya belum jelaskan ya. Jadi kalau dia memotong kurvanya 2 garis gitu, itu kenaikannya terlalu drastis, itu justru bisa menyebabkan masalah. Dr. Inawati di Jakarta waktu itu pernah bilang kepada anak yang ada di Indonesia supaya hati-hati ketika menaikkan berat badan bayi, kita nggak bisa langsung naik langsung saat seperti itu ada risikonya nanti ketika bayinya dewasa, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Astri. Jadi tentu saja kita mesti bijak nih dalam penggunaan susu formula yang sesuai indikasi medis, dan tetap ingat bahwa pada akhirnya nanti akan kembali kepada pemberian ASI. Baik dok, alhamdulillah Dr. Astri dan Ibu ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Ini saya lihat pertanyaannya sudah terjawab semua, mudah-mudahan. Bagi para peserta mohon maaf ini karena banyak sekali yang bertanya dan antusias ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah cukup terjawab ya pertanyaannya, dan materi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para orang tua semua. Di sini juga ada sejawat dokter ya, mungkin juga dari tenaga kesehatan yang lainnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan akhiri diskusi ini dengan foto bersama yang akan dipadu oleh host. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Astri dan Ibu ini yang telah membagikan ilmunya buat kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Videonya nanti insya Allah akan coba kami share setelah di proses save ya. Saya kembalikan kepada host, mudah-mudahan acara kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, di sesi acara terakhir kepada para peserta yang sudah hadir, silakan untuk dibuka videonya. Kita coba untuk berfoto bersama dulu sebagai dokumentasi kegiatan webinar pada sore hari ini yang ternyata sudah lebih dari 30 menit. Seru banget diskusinya ternyata ya, Mbak Winnie, Dr. Astri, dan Dr. Agung. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk dibuka videonya. Kita akan foto bersama. Alhamdulillah tadi saya mau menyampaikan dikit, Dr. Agung dan yang lain, bahwa ternyata hari ini kita sudah sampai ke 100 peserta. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan mudah-mudahan nanti di webinar berikutnya kita bisa 100 peserta lagi ya.